sutera dalam lukisan hidupku indah warnanya. Baru menguntung, baru menguntung tempoja rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Pak, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewawancarai Bapak terkaitan tentang keputusan-keputusan yang Bapak ambil selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah kita SMA Negeri Mas Bangsa. Ya, mungkin Pak siap Pak ya? Ya, mungkin selama ini kita sering kita dihadapkan pada suatu masalah yang mengharuskan kita memilih dalam suatu dua pilihan Pak. Tetapi tentu pilihan-pilihan yang akan kita laksanakan itu tentu berharap semuanya berpihak pada peserta didik, baik untuk masa pendek maupun masa yang jangka yang panjang. Tentu dalam dasar pengambilan keputusan tentu Pak ya, kita memperhatikan ada mungkin nilai kebajikan universal dan tanggung jawab kita selaku pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan. Izin Pak, saya mewawancarai karena untuk melengkapi tugas di lembar demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang di sana tertera CGP untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah dia dapat itu untuk melaksanakan wawancara 2-3 pimpinan kepala sekolah di lingkungan sekolah tempat bertugas, salah satunya kepala sekolah tempat saya bertugas ini Pak. Ya, dalam mengambil keputusan mungkin Pak ya, kita tidak lepas dari adanya rujukan moral dan dilema etika. Sedikit mungkin kita pahami dulu rujukan moral itu Pak, ketika seseorang harus memilih dan membuat keputusan antara benar dan salah. Kadang-kadang itu rujukan moral. Sementara yang hari ini mungkin kita sering sebagai pemimpin itu dalam mengambil keputusan itu ada dilema antara dua moral yang sebenarnya benar gitu. Ketika seseorang harus memilih antara dua opsi di mana kedua-duanya secara moral benar tetapi saling bertentangan Pak. Ini adalah di mana saat kita harus membuat keputusan antara benar dan benar. Kalau rujukan moral tadi benar dan salah, jadi jelas ya kita mengambil keputusannya jelas karena benar dan salah. Tapi dilema kita ini ada yang memang kita pilih dan satu diabaikan, tetapi dengan harapan dalam pengambilan keputusan itu kita harus mementingkan kepentingan murid Pak ya. Oke Pak, kita mulai pertanyaan yang pertama. Selama ini Pak sebagai pemimpin, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral dalam Bapak mengambil keputusan? Selama ini dalam mengambil keputusan selama saya memimpin di SMA masa ini, dari setiap permasalahan yang ada di sekolah kita, untuk mengidentifikasi permasalahan itu tentu saya harus bertanya dengan baik itu kepada wakil siswaan, guru, sarana, kemudian kepada wali kelas yang terkait dengan siswa, tentunya dengan pembina kesiswaan. Jadi sehingga berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari wakil atau dari wali kelas atau dari wakil kesiswaan tersebut, kita mulai memilih dan memilah, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita. Sehingga kalau sudah dapat mengidentifikasi permasalahan, tentu kita akan bisa menentukan langkah-langkah apa yang akan kita ambil selanjutnya untuk perbaikan. Ya,
berarti kita harus mengidentifikasi gitu Pak ya masalah-masalahnya yang mungkin lewat bantuan dari sejak guru-guru yang memang sudah punya jabatan ya baik wali kelas maupun terutama untuk wakil siswanya Pak. Oke, kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama Pak, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Ya, seperti tadi kan kita sudah mengidentifikasi, Bapak sudah mengidentifikasi, melihat letak permasalahannya itu di mana. Ya, jadi untuk selanjutnya itu Pak, dalam mengambil keputusan tersebut untuk kasus-kasus yang dilema etika Pak ya, dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Bagaimana itu kira-kira Pak menjalankan pengambilan keputusannya? Dalam mengambil keputusan satu permasalahan yang sebenarnya dilema sama-sama benar. Ini tentu kita harus mengutamakan kepentingan yang lebih besar, kepentingan jangka panjang, dan kemudian tentunya kepentingan semua. Jadi bukan hanya, walaupun benar, sama-sama benar permasalahan itu ada dua permasalahan. Salah satu masalahnya mungkin benar, yang kedua juga benar, tapi kita akan menimbang mana yang lebih menyentuh semua. Nah, kemudian juga mana yang untuk kepentingan kita jangka panjang. Nah, karena bagaimanapun apapun permasalahannya, kita tidak bisa hanya memutuskan untuk hari ini saja, sesaat ini saja, tapi kita juga harus pikirkan untuk keberlanjutan ke depannya seperti apa. Jadi walaupun sama-sama benar, tentu kita memikirkan oh ini benar, tapi untuk ke depannya tidak ada efek apa yang bisa menimbulkan hal yang kelanjutan, tapi satu ini benar dan bisa berefek positif untuk depannya. Itu yang kita utamakan. Berarti dari jawaban yang Bapak sampaikan saya bisa simpulkan bahwa mungkin prinsip yang Bapak ambil itu berbasis hasil akhir ya, yang lebih banyak menguntungkan semua pihak daripada salah pilihan yang satunya lagi Pak ya. Terima kasih Pak. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak dalam mengambil keputusan itu seperti apa gitu? Apa memang harus langsung harus gini-gini atau memang lewat pembicaraan dan lain-lain? Nah, setiap ada permasalahan kita harus mengambil kebijakan. Sebagai pemimpinan tentu kita harus memutuskan suatu langkah apa yang harus kita ambil, tapi sebelumnya tentu kita harus menerima informasi dari semua pihak terhadap suatu permasalahan yang akan kita putuskan. Jadi kita dari semua sumber, semua warga sekolah, atau kalau memang itu berhubungan dengan di luar sekolah, kita tidak ada masalah. Ada komite sekolah, ada komunitas setempat yang misalnya yang bisa membantu kita sehingga dalam membuat satu keputusan itu berdampak ke depannya. Itu asas kita tentu harus memikirkan kepentingan yang lebih luas dan jangka panjang. Jadi tidak bisa kita putuskan sendiri, walaupun itu menurut kita benar, kita harus juga menerima masukan dari semua elemen yang ada di sekolah, baik itu guru, peserta didik, kemudian juga pegawai, kemudian juga kepada komite sekolah. Jadi mungkin langkah-langkah yang Bapak sebutkan tadi berarti kita harus ada kerjasama ya Pak, kerjasama ya, berarti mungkin dengan segala stakeholder yang ada di sekolah. Kayak mungkin kalau memang hubungannya dengan masalah-masalah anak ya berarti kita mendukung mungkin mendengarkan masukan-masukan juga dari Bapak Ibu guru Pak ya, karena mungkin yang lebih paham anak mungkin karena guru memang masuk ke dalam kelas ya Bapak Ibu guru. Berarti lewat rapat Pak ya. Berarti kalau ada hubungannya dengan masyarakat luar berarti komite juga Bapak minta masukan. Baik Pak, untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang Bapak mungkin
menganggap efektif oh harus seperti ini gitu. Yang memang ada kepentingan benar lawan benar gitu Pak. Ya, dalam mengambil keputusan sesuatu yang benar dan semuanya benar, Pak. Kalau benar ini benar, tentu memang kadang dilema kita memutuskan. Tapi kembali lagi, di samping tadi menerima masukan-masukan semua pihak, tentu kita akan dapat memilah ini dengan kita akan memilih kepentingan yang lebih luas tadi, yang menyentuh semua, bukan hanya kepentingan satu kelompok saja, ya, tapi kepentingan yang lebih luas. Walaupun kita tahu yang satu masalah tadi juga benar, tapi ini jauh lebih bukan lebih benar, tapi lebih jangkauannya lebih luas, kemudian juga kepentingan yang lebih jangka panjang yang lebih baik kita pikirkan ke depannya. Jadi memang kadang-kadang dalam memutuskan suatu masalah, kadang-kadang memang disitikan kita juga kita terjebak di situ. Jadi kalau ada kadang-kadang kita lihat kebijakan itu nampaknya ini bagusnya seperti ini, tapi kedepannya mungkin kurang bagus, tidak ada dampak kedepannya. Oke, keputusan yang diambil itu nuansanya harus positif ya Pak. Lebih menguntungkan ya semua pihak. Kira-kira Pak, selama ini ada nggak tantangan-tantangan apa gitu Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang seperti di Amerika tadi? Kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Iya, satu kebijakan yang kita ambil itu pasti ada saja tantangannya. Ya, kadang-kadang kita manusia ini kan semuanya punya kepentingan yang berbeda. Nah, ketika kepentingan seseorang itu agak terhambat karena kebijakan yang kita ambil, mereka pasti tidak setuju. Ya, ini satu dilema, tapi kita tidak bisa berpatok kepada satu atau dua orang saja. Kita akan sebagai pemimpin, kita akan memikirkan kepentingan yang lebih luas semuanya. Kalau misalnya satu dua orang kadang-kadang tidak setuju dengan kebijakan kita, tapi secara umum kebijakan itu baik, itu kita pilih. Karena bagaimanapun ya namanya suatu kebijakan itu pasti ada saja yang pro dan kontra. Karena memang kepentingan masing-masing kan berbeda. Ya Pak, dari sudut mana pandangnya Pak ya. Baik Pak, jadi itu mungkin tantangan Pak ya, ada pro dan kontra, ada keputusan yang Bapak ambil selaku pemimpin sekolah ini. Kemudian Pak, dalam pengambilan keputusan itu apakah ada jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus yang bernuansa dilema etika tadi Pak? Kalau yang biasa kita hanya jadwal tetap itu satu kali setiap awal semester atau kenaikan kelas melalui rapat majelis guru. Biasa itu kesempatan momen-momen kita untuk menyampaikan kebijakan atau mengevaluasi kebijakan yang selama ini sudah kita laksanakan. Tapi kadang-kadang ada juga yang sifatnya insidental, suatu waktu yang memang ya urgent, mendadak memang harus kita ambil kebijakan yang mau tidak mau. Nah ini langsung dibicarakan langsung, tapi tidak itu kan jarang. Biasanya berkala satu tahun setiap semester. Mungkin Pak dalam Bapak melakukan pengambilan keputusan itu apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak, terutama dalam kasus-kasus dilema etika yang benar lawan benar? Ya, tentu sebelum kita memutuskan sesuatu itu kita tentu tadi menyampaikan, menyerap semua aspirasi, identifikasi Pak ya? Ya, sebelum mengidentifikasi, kemudian menyerap semua masukan-masukan. Kemudian mungkin perlu pertimbangan beberapa orang untuk kita mintakan pendapatnya, diskusi, dari jalan yang terbaik. Nah, setelah itu lalu kita putuskan satu kebijakan apa yang paling pas untuk kita laksanakan.
berarti bisa saya simpulkan berarti kalau memang di sekolah yang bantu Bapak tentu guru-guru Pak ya, yang memang berhubungan dengan kasus-kasus atau wakil kesiswaan, wakil-wakil, dan guru-guru piket, wali-wali kelas Pak ya. Oke, mungkin yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, mungkin pembelajaran apa yang mungkin dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan yang bernuansa dilema etika? Iya, Poin pentingnya. pengalaman saya itu yang paling penting, harus mendengarkan, harus menerima masukan dari berbagai pihak. Jadi kita tidak bisa hanya menerima masukan dari satu pihak, dan juga kita menerima dari berbagai pihak supaya kita dalam membuat satu kebijakan itu, kalaupun tidak pas, ya tidak pas sama sekali, tapi kalau tidak itulah yang terjadi. Jadi keputusan bersama Pak ya, ya mungkin kita dalam membuat keputusan memang selalu ada pro dan kontra, tapi karena memang dilema etika benar dan benar, keputusan yang kita ambil dengan masukan-masukan lain itulah memang yang kita anggap paling benar ya Pak ya, yang bisa berdampak yang positif lebih banyak dibanding keputusan yang satu lagi Pak. Oke Pak, mungkin itu saja yang jelas kesimpulan dari saya. Mungkin dasar pengambilan yang sudah Bapak ambilkan tadi itu memang kalau sudah bernuansa kepada anak ya berarti kita fokusnya berarti harus berpihak pada anak ya Pak. Kemudian nilai-nilai yang mungkin bertentangan itu yang dalam Bapak mengambil keputusan mungkin Bapak mendengarkan, memperhatikan efek yang paling banyak itu ya yang bermanfaat buat semua pihak Pak ya. Oke, terima kasih Pak untuk waktu hari ini ya. Semoga nanti ke depannya ya, dalam setiap Bapak mengambil keputusan ya bisa lebih tepat sasaran lagi Pak. Yang selama ini alhamdulillah saya pikir sudah tepat sasaran. Ya demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Mekar harumnya seri halaman, hendak ku minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ya. sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan wawancara. Ini adalah untuk melengkapi tugas demonstrasi kontekstual saya Pak modul 3.1. Oke, siap. Sebelumnya saya izin Pak Adi, saya mau ucapkan selamat. Oke, terima kasih Pak. Mudah-mudahan sampai akhir lulus Ya, lancar gitu ya. alhamdulillah. Ya bisa gerakan komunitas kita di Pulau Burung Pak Ismail. Iya Pak. Ya Pak, di wawancara kali ini Pak sedikit mungkin membahas tentang kebijakan-kebijakan Bapak dalam mengambil keputusan yang mungkin kasus-kasus yang dialami itu mengarah ke bujukan moral ataupun dilema etika. Oh, iya. Nah, yang kita tahu kan bujukan moral itu ketika seseorang pemimpin itu harus memilih dan membuat keputusan antara benar dan salah. Oh iya, itu iya. bujukan moral. Itu masih agak mudah. Iya. Masih agak mudah ya. Iya, karena benar dan Iya, benar salah itu. nilai yang bertentangan. Sementara yang mungkin sering kita alami, terutama Bapak sebagai pemimpin, dilema etika dalam menentukan sebuah pilihan, ya memilih antara dua opsi di mana kedua-duanya secara moral benar. Benar ya, oh, ya. Ya. Tapi bertentangan Ya, gitu ya. tetapi saling bertentangan. Ya, ada nilai-nilai yang nilai kebijakan nilai-nilai kebijakan universal mungkin yang ada bertentangan Pak ya, tapi sama-sama benar ya. Ya di mana saat itu kita harus membuat keputusan antara benar lawan benar Pak ya. Tentu mungkin di dalam mengambil keputusan mungkin yang Bapak laksanakan ya tentu ada nilai kebijakan universal yang kita perhatikan, kemudian tanggung jawabnya Pak ya. Ya tentu endingnya tentu kita berpihak pada murid Pak ya, terutama kita di sekolah ya. Iya. Ya, mungkin kita mulai saja Pak, mungkin pertanyaan wawancara saya. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Oh, dilema Terutama etika. mungkin mengarah dilema etika Oke. yang kita bahas Pak ya. Oke, yang pertama saya mau tanggapi dulu Pak Ismail. Kalau tentang bujukan moral itu masih tergolong mudah ya Pak Ismail, karena memang tahu jelas itu ya benar salah. Namun ketika dilema etikanya yang terjadi kita hadapi,
nilainya benar, lawan benar gitu Iya, ya. benar. Sulitnya itu adalah kalau misalnya benar-benar itu tidak mempengaruhi yang lain itu tak masalah juga, betul ya. Iya. Tapi ketika kita mengambil salah satu dan satunya itu terpinggirkan, nah itu mungkin yang masuk PSMED ilmu etika, bagaimana kita mengidentifikasi nilai itu ya. Kalau misalnya ini langsung masuk kasus itu gimana PSMED? Ya bisa Pak. Oh, bisa ya? Bisa mungkin ada kasus, contoh kasus. Iya, yang kasus kita- ada pasti. Kalau setiap tidak hanya kepala sekolah, mungkin yang guru juga. Iya, iya benar Pak. Jadi terutama di awal-awal masuk COVID kemarin Pak Ismet ya, pembelajaran kita belum begitu full. Bahkan sampai sekarang juga ada murid yang absennya itu buruk sekali, buruk sekali. Namun kan ketika kita apalagi di sekolah penggerak Pak Ismet kan kita tidak bisa melihat perspektif dari hanya kacamata sekolah aja. Iya. Misalnya kan ini tak datang nih langsung udah kita buat tak naik, kita sepakat ya. Kalau berpikirnya berbasis aturan gitu Pak Ismetnya, memang otomatis sah tak naik. Namun ketika kita dari guru penggerak, sekolah penggerak itu diajarkan perspektifnya itu harus banyak komprehensif menilai, terutama di diagnostik ya Pak Ismet ya, latar belakang murid kita lihat. Nah jadi ada beberapa orang kasus anak nih sebenarnya yang kita coba tangani sekarang ini. Ada satu anak kalau dilihat dari aturan memang tidak naik harusnya. Namun ketika kita telusuri ke belakang Pak Ismet, rupanya memang letaknya jauh, baru masuk dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, mamanya sakit. Keluarganya itu kakaknya udah pisah karena ada keluarga ya Pak Ismet ya. Dan dia itu yang masak rupanya, walaupun laki-laki masak. Jadi memang itu dilema etikanya ketika aturan harus ditegakkan sama bertentangan dengan apa ya, rasa kasihan ya. Iya, Rasa kasihan ya mungkin ya, rasa kasihan. Ya, itu 4 paradigma dari Paradigma ya, saya lupa ingat itu. keadilan versus belas kasih. Betul, sayang. keadilan. Di satu sisi mau menegakkan keadilan dengan bersifat peraturan dengan kawan-kawan yang lain yang lagi datang, tak adil harusnya menegakkan. Namun satu sisi, jadi memang kita rapat lumayan terjadi pro kontra di antara kawan-kawan. Saya bilang kita coba berpikirnya berbasis hasil akhir bisa ya. Terus Rasa juga peduli rasa ya. peduli Rasa juga, karena memang kita wajib menegakkan juga asesmen diagnostik tadi. Tidak hanya kognitif, non kognitif berarti ya Pak Ismail ya. Nah jadi kita beri kesempatan anaknya untuk silahkan, kita juga kasih pengertian kepada kawan-kawannya tidak hadir, tapi catatannya gini, tak hadirnya itu wajib dapat kabar dari keluarganya. Jadi kadang ada memanfaatkan Pak Ismet, mungkin tahu anak-anak sini ya, memanfaatkan keadaan, kesempatannya tak hadir. Nah jadi itu salah satu contoh dari kami. Berarti itu identifikasi. Iya identifikasi, ya identifikasi dulu pertentangan nilai apa. Oke Pak, selanjutnya Pak, bagaimana dalam menjalankan keputusan yang Bapak ambil, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang tadi Bapak sebutkan itu, mengandung nilai kebajikan, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusannya Pak? Apa memang harus Bapak putuskan dengan sendiri? Tapi kalau dari lihat jawaban Bapak tadi kan tentu meminta pendapat dari stakeholder yang ada di sekolah Bapak. Mungkin sedikit bisa dijelaskan Pak bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini ya? ini? Mungkin Pak Ismi tahu juga, saya kawan-kawan pun tahu juga, karena saya merasa masih sangat muda sekali Pak Ismi di sini. Ya, jadi apapun keputusannya itu tetap kita perbincangkan dengan kawan-kawan. Apalagi itu menyangkut keputusan yang ini kan kalau tidak menaikkan anak itu kan keputusan yang besar Pak Ismi. Ada jangka pendeknya dan jangka panjangnya. Kita sudah diskusi sama kawan-kawan, memang sebagian ada pro kontra lah, biasa itu. Tapi saya katakan memang sama kawan-kawan, tidak menaikkan orang itu memang secara penelitian Pak sebenarnya kita juga berbicara kajian pustaka ya, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan. Kita tahan juga, saya bilang tahan anak kita naik, anggaplah dia bandel gitu ya, mempengaruhi adik-adiknya yang itu sama dia. Iya. Jadi saya bilang jadi budaya negatif budaya negatif sebenarnya lain juga. Contoh, kan? Jadi memang butuh kerja keras dan kita buat tim di sini, ada memang timnya kita buat lagi semacam draft rapat kita bawa ke yang besar, pun juga orang tua kita libatkan juga kita meski misalnya anak Pak saya tak bisa Pak datang ke sekolah, oke lah telepon aja, kita kasih tahu
Pak anak bapak gini gini gini. Nah iya kan, memang Pak Haidir kami untuk berkendaraan tak bisa ya Pak. Nah, jadi memang tak bisa saya sendiri Pak. Tapi berdasarkan rapat Pak ya, Iya, rapat, yang rapat, mendengarkan masukan-masukan dari kawan lain ya. dari bawahan-bawahan mungkin Iya. Yang lebih senior Lebih senior, sebenarnya, Pak, iya dari karena pengalamannya, ya. kita nanya pengalaman kawan-kawan. Kemudian Pak mungkin ada hubungannya juga, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Oh, Ya, kalau sebenarnya tadi sudah tergambarkan, tapi mungkin bisa lebih dijelaskan lagi, Pak. menghadapi dilema etika itu memang yang pertama kan tadi identifikasi nilai yang bertentangan. Ya kayak tadi ya Pak Ismail, Iya. misalnya kan Identifikasi. menegakkan aturan atau berbasis aturan tadi atau keadilan ya. Keadilan, rasa peduli. Bertentangan dengan rasa peduli kita tadi. Iya. Peduli tak sama anak lagi akhirnya. Kalau terlalu peduli, bagaimana rasa keadilan sama yang lain? Nah itu memang yang kita pertimbangkan. Yang kedua kita lihat Pak, anak ini tak bisa sekolah aja Pak yang membinanya, tak bisa. Makanya kita panggil orang tuanya. Iya, berarti ada Ada kolaborasi kegiatan Orang tua juga keterlibatan orang tua, bahkan mungkin kalau yang nakal sekalian pun misalnya kayak Bang Adilan ya, tokoh-tokoh masyarakat ya, budaya. masyarakat juga nih. Tetap kita ini baru semalam nih Bang Adilan datang ke sini juga, kita undang juga. Jadi memang kita lihat yang bertentangan siapa, terus yang terlibat siapa, terus kita coba alternatif keputusan yang diambil itu di antara apakah harus mengambil keputusan ini tanpa harus ini, atau bisa nggak di tengah ini kita coba ambil Pak Ismail. Memang agak sulit ya itu. Berarti mungkin kalau bisa saya simpulkan, Bapak mungkin ya kita bisa melihat dari dua kepentingan ini Pak ya, Iya. yang mana mungkin yang lebih membawa efek yang paling baik untuk Iya, semuanya. perspektifnya juga tidak melulu tentang aturan ya, kita coba lihat yang lain juga. Oke, baik Pak. Kalau saya lihat tadi berarti memang keputusan yang sudah Bapak ambil itu memang sudah mengarah ke kepentingan buat anak didik. Iya, Pak. iya. Kita Memang- utamakan itu ya. Jadi kadang gini Pak Ismail, terus terang aja mungkin di SMA juga kejahatan. Nah kalau anak kita ini luar Iya. biasa tinggi, betul Pak Ismail ya? Iya betul Pak. Sampai Apalagi SMA ya, levelnya itu level kejahatan kriminal loh Pak. Iya sudah termasuk. Jadi kalau boleh saya cerita Pak Ismail juga, ketika saya pernah ikut sidang, sampai sidang loh Pak Ismail Sama, ditanya Pak. hakim. Nah, mungkin Pak Ismail Saya juga pernah. pernah ya, Iya. ditanya hakim, Pak Khaidir, ini seandainya si A ini terdakwa, ini murid Pak. Saya bilang saya tidak ada namanya mantan murid, kecuali dia mungkin menganggap saya mantan guru. Saya bilang. Oke, itu yang pertama kata hakim. Yang kedua, kalau dia masih ingin masuk sekolah selalu pintunya terbuka untuk anak yang bagi, tapi catatan saya Pak Ismail, bagi yang mau berubah tingkah lakunya silahkan ibu. Waktu itu memang hakimnya ibu-ibu ya Pak. Silakan ibu, kami terima dengan lapang dada, tapi catatannya jangan sampai merubah yang lain sih. Nah jadi itu memang rasa itu ya Pak, bertentangan juga ya Pak. Mungkin ada pengalaman juga ini sidang. Ya baik Pak. Kira-kira Pak, kita lanjutkan Pak ya, Oke, pertanyaan silakan. selanjutnya. Kira-kira Pak, ada nggak sih tantangan-tantangan mungkin yang Bapak temukan dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil? Pasti. Mungkin yang menurut ya dalam mengambil keputusan tentu memang kita tidak memuaskan semua pihak Pak, Iya. ada pro dan kontranya. Ada nggak tantangan-tantangan selama ini yang sudah Bapak ambil Pak? Pasti. Misalnya coba mempertahankan anak yang kategori nakal luar biasa. Kita coba memang berpedoman, apalagi SMP gitu ya. Kalau kita pikir kita keluarkan, kita lepas, siapa yang mau mendidik gitu Pak. Di luar bayangkan luar biasa itu. Ini pro kontranya, alasan kawan pun kuat juga sebenarnya Pak Ismail. Nanti katanya pengaruh kawan. Iya sama itu Pak. Alasan. Nah itu tantangan yang luar biasa kita. Kawan itu tidak salah, pengen saya tak kuat lagi Pak Khaidir, saya tak kuat lagi katanya kan. Itu kan tantangan deh kan. Cuman kita ibu, saya bilang kita ini pekerjaan kita di sini, uang dapat di sini, tapi yang lebih penting saya bilang ibadah yang paling penting, mengubah anak. Walaupun nanti Pak Ismail saya yakin ya, kalau anak itu tak mau berubah, dia malu sendiri loh Pak. Sudah kita buktikan. Yang tadi itu kita terima, masih kita terima tuh walaupun dari tanda kutip pengadilan penjara ya, tapi akhirnya mundur sendiri dia Pak. Kenapa? Karena kita tetap kasih kebaikan, nak berubah lah, ini berubah. Tapi rupanya dia malu dan tak sanggup lagi, akhirnya dia mundur juga. Orang tuanya. Tantangannya emang kawan-kawan kontra tadi lah. Iya. Berarti dari pihak dalam, pihak Dalam. luar ada juga Pak? Kalau pihak luar rasanya tidak ada ya. Pihak dalam pun misalnya kontranya ya tantangannya Iya, itulah. tantangan gitu. Nah, tidak sampai takut ukuran tidak juga. Cuman keberatannya itu. Iya, baik Pak.
Ya Pak, selanjutnya mungkin adakah jadwal Pak, jadwal atau mungkin Bapak membuat jadwal tertentu untuk mungkin penyelesaian kasus-kasus di Lima Etika? Oh iya. Mungkin ada nggak pembahasannya mungkin di awal semester, pertengahan semester atau apa? Iya, biasanya kita harusnya nih karena PMM tidak ada, kami punya komunitas sebenarnya Pak Ismet, komunitas praktisi di sekolah, ketuanya kita meneliti. Jadi di sana tidak hanya tentang pembelajaran, tentang masalah-masalah yang tadi juga tiap Sabtu sebenarnya. Cuma sekarang memang lagi terganggu jadwal kita karena menyelesaikan PMM, mungkin di SMA gitu juga ya, lagi sibuk aksi nyata juga guru-gurunya, jadi tidak ada yang sekarang. Tapi kalau misalnya urgensi harus memutuskan suatu, itu wajib rapat ini Pak. Oh, berarti ada juga mungkin, berarti kalau memang urgent berarti Ada langsung Pak ya, langsung rapat. Rapat kita. Oke. Mungkin sebagai pemimpin Pak ya, tentu apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan ini? Ini kawan-kawan yang Pak Ismet lihat nih. Ini tim-tim kita nih. Tim Pak ya. Tapi biasanya Wakil mungkin Pak ya. Wakil, Bu Iya. Bani, ya semua kawan-kawan lah. Tapi biasanya gini Pak, untuk keputusan itu biasanya saya tidak langsung ke rapat besar. Biasanya kita bentuk tim dulu, tim kecil dulu, mungkin Pak Ismet dengan kasus iya, tersebut. kasus itu. Masuklah mungkin guru BK, kalau kasusnya di anak ya. Kalau misalnya ke kurikulum, bagi kurikulum kita kumpulkan dulu. Kita buat catatan yang mana mau kita bawa, soalnya kalau menyusun dari awal itu di rapat besar lama Pak, termasuk ketika kalau misalnya kita menghadirkan orang tua. Nah, kita buat draft dulu, kita lemparkan ada tambahan atau pengurangan atau ada koreksi di sana, baru seperti itu biasanya. Berarti kesimpulan yang saya ambil tadi, berarti Bapak tetap Pak ya, tetap ada yang membantu atau Ada, pasti dalam ada. mengambil keputusan Tak bisa itu, kelas kalau rekan-rekan ya. Iya, Ya, berarti sebelum rapat besar tentu ada dibuat rapat dibuat besar dulu, betul. ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak. Heeh. Dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi ya, saya bisa juga ambil kesimpulan. Mungkin pembelajaran apa mungkin yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan yang bernuansa dilema etika Pak? Iya, memang yang pertama itu tidak bisa mengambil keputusan langsung saat itu juga Pak. Kita butuh waktu, waktu jernih berpikir, itu yang pertama. Yang kedua, melihat nilai-nilai yang bertentangan itu apa. Yang ketiga, pelajaran yang saya ambil Pak, harus bisa, pemimpin itu harus bisa melihat dari berbagai perspektif, sudut pandang. Iya, tak bisa dari kita aja nih salah nih, tak bisa. Mungkin itu Pak, 3 poin dari yang Ya, berarti intinya mungkin dari wawancara kita hari ini kalau bisa saya simpulkan mungkin dalam mengambil keputusan ya berarti memang tidak bisa langsung, ya tidak bisa langsung, harus tetapi jernih. harus menggunakan, kalau di dalam pendidikan guru penggerak itu ada 9 langkah Pak ya, 9 langkah. Panjang ya? Ya, 9 langkah pengambilan keputusan tadi beberapa Mungkin sudah Bapak tergambar ya. sebutkan ya, sudah tergambar. Saya secara teoritis mungkin Iya. nggak tahu. Iya. Terakhir mungkin refleksi ya kali ya. Refleksi yang jelas intinya memang keputusan yang Bapak ambil saya lihat selalu bernuansa ke kepentingan peserta didik Pak ya. Ya, Kepentingan peserta didik. Tentu juga saya lihat tadi prinsip pengambilan keputusan Bapak tidak hanya memikirkan berbasis peraturan saja Pak ya. Betul, Ya, rasa tetapi peduli. lebih rasa peduli dan hasil akhir Hasil yang tujuan akhir, akhirnya. iya. Tentu memang kita berusaha untuk kepentingan peserta didik Betul. itu, kepentingan anak Iya. yang memang mungkin dalam kita mengambil keputusan Pak ya, dapat yang saya simpulkan dari Iya, Bapak iya. tadi memang harus ada yang pro dan kontranya Pasti, seperti yang itu Bapak pasti, tadi Pak. ya, tetapi Karena baik lawan baik nih kan. ya baik lawan baik, Iya. tetapi karena memang keputusan itu tidak Bapak sepihak, tapi Iya. dengan menggabungkan pendapat-pendapat seluruh stakeholder yang ada di sekolah maupun orang tua. Betul. Walaupun komite, Iya. sehingga keputusan yang Bapak ambil itu memang paling benar di antara Ya, ya, mudah-mudahan pilihan itu. yang tadi, mungkin pilihan yang memang dianggap paling benar Iya. ya, Pak. Oke Pak, terima kasih untuk wawancara hari ini. Ya, ya itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin mudah-mudahan dari pengambilan keputusan yang Bapak sampaikan tadi bisa saya gunakan juga di sekolah saya, atau mungkin nanti di kesempatan saya ketika saya dihadapkan Iya. dengan Kalau masalah-masalah Pak Ismet dilema jadi etika. pas sekolah nanti ya. Amin.
Yang jelas Pak, Tahu untuk ya kemungkinan. selaku guru piket wali kelas memang tetap ada kalau juga mengambil Keputusan, Pak, ya. atau memberikan saran-saran di dalam rapat juga Betul, Pak. Ya. betul, Pak Ismet. Oke Pak, ya, terima kasih. Oke, Oke. sukses Ya, selalu. ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mustika embun agak tersurai idaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak. Saya meminta waktunya sebentar untuk mewawancarai tentang kebijakan Bapak dalam mengambil keputusan yang ada di sekolah kita ya Pak. Jadi sesuai dengan jabatan yang Bapak ampu yaitu wakil kesiswaan, tentu dalam mengambil keputusan itu kita sering dihadapi dengan kasus-kasus Pak ya, kasus-kasus peserta didik. Ya tentu dalam dasar pengambilan keputusan kita tidak lepas dari rujukan moral dan dilema etika Pak. Mungkin sebelum kita lanjutkan pertanyaan, mungkin kalau rujukan moral itu Pak, ketika seseorang pemimpin itu harus memilih dan membuat keputusan antara benar dan salah. Mungkin dari rujukan moral lebih enak kita Pak ya, kita memilihnya. Tetapi yang lebih sulit itu mungkin ketika kita dihadapkan ke kasus itu yang bernuansa dilema etika Pak. Jadi dilema etika itu ketika seorang pemimpin itu harus memilih antara dua opsi di mana kedua-duanya secara moral benar gitu, tetapi saling bertentangan gitu. Ya, jadi itu ini adalah saat dimana kita harus membuat keputusan antara benar lawan benar gitu Pak. Nah, jadi di kesempatan ini saya ingin nanti melihat mewawancarai Bapak seperti apa Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus yang mungkin sering Bapak hadapi sebagai sesuai dengan jabatan Bapak sebagai wakil kesiswaan Pak ya. Pada dasarnya dalam pengambilan keputusan tentu kita dihadapkan dengan nilai-nilai kebajikan universal ya, kemudian juga ada tanggung jawab kita sebagai pemimpin ya Pak, kemudian tentu hasil akhir dari keputusan yang kita ambil diharapkan semuanya berpihak pada anak ya Pak ya, baik itu dalam jangka panjang ataupun jangka pendek, itu sesuai dengan 4 paradigma dilema etika. Oke Pak ya, jadi kita langsung aja Pak ya, pertanyaan mungkin yang akan beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan untuk memulai wawancara pada hari ini. Baik Pak, selama ini Pak selama Bapak menjabat sebagai wakil kesiswaan, bagaimana cara Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Atau mungkin lebih fokus kita ke dilema etika dulu ya Pak. Nah, seperti apa Pak yang hubungannya dengan anak-anak mungkin atau dengan rekan-rekan sejawat Pak? Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut untuk penyelesaiannya? Ya, mengenai tentang kasus-kasus tentang rujukan moral atau dilema etika yang terjadi terhadap anak, cara-cara yang saya lakukan untuk mengidentifikasi atau menyelesaikan masalah, terutama khususnya dalam rujukan moral antara benar dan salah, yaitu banyak hal Pak. Jadi yang pertama itu bisa juga kita lakukan dengan kalau seseorang anak itu ada suatu permasalahan atau ada melakukan kesalahan, kita panggil anak itu, kita tanya, kita identifikasi kenapa dia melakukan itu, kenapa, mungkin karena ada suatu hal, atau kalau suatu anak sering telat, kita identifikasi, jangan langsung kita just kamu kok telat terus. Jadi kita tanya itu anak tersebut kenapa dia telat, mungkin karena hal-hal tertentu, walaupun tetap juga anak itu tak kita benarkan telat ke sekolah, tetapi harus kita apa dan kita berikan solusi bekerjasama juga dengan wali kelasnya dan guru BK. Mungkin itu Pak berdasarkan rujukan moral. Kalau soal telat ada juga, pokoknya juga kita melibatkan guru, wali kelas, guru yang lain dan guru BK untuk melihat anak tersebut menyelesaikan permasalahan suatu, kalau ada anak melakukan kesalahan atau ada suatu permasalahan sama anak. Ya, berarti itu kasus di rujukan moral ya, berarti ada kolaborasi yang Bapak sebutkan tadi ya, sebagai Bapak sebagai wakil kesiswaan yang tidak langsung mengambil keputusan pada saat itu juga Pak ya, tentu dengan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Oke baik Pak, ya, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana
Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar. Berarti tadi Bapak sudah mencontohkan rujukan moral, kalau sekarang kasus yang dilema etika Pak. Artinya nanti ada dua nilai kebajikan universal yang saling bertentangan, benar sama benar itu Pak. Di antara benar sama benar itu bagaimana cara Bapak memilih supaya keputusan yang Bapak ambil itu benar-benar terbaik itu di antara dua pilihan itu, meskipun keduanya memang benar sama benar Pak. Iya Pak, mengenai tentang sebuah suatu keputusan atau problem dilema etika, suatu permasalahan anak yang diambil itu maksudnya kedua-duanya saling benar dan dengan benar. Ya, karena konteks dalam penyelesaian dilema etika itu kan ada individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, keadilan versus belas kasihan, jangka pendek versus jangka panjang. Ya, misal dari 4 paradigma ini mungkin Pak tanpa sengaja kan kita sudah menggunakan teknik Bapak dalam menyelesaikan itu. Seperti apa itu kira-kira Pak dalam menjalankan mengambil keputusan? Ya, kalau teknik saya, kalau ada menjumpai tentang suatu permasalahan benar lawan benar, kebenaran lawan kesetiaan dan yang lain-lain itu tentang ini kan Pak langsung ke suatu permasalahan contohnya. Iya, permasalahan. Iya. Kan dalam memilih itu misalnya kan anak itu Pak dia ada masalah dalam pembelajaran misalnya ya, nilainya rendah gitu loh. Nah, tentu kita menentukan nanti kalau berdasarkan keadilan atau kebenaran, keadilan berarti anak itu nggak bisa naik karena nilainya tidak tuntas. Tetapi karena ada belas kasihan mungkin dari perilaku anak ini bagus, bla bla bla. Bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan sehingga bisa diambil mau tidak menaikkan kah atau menaikkan dengan kriteria apakah memanfaatkan, apakah Bapak langsung ambil sendiri atau memang lewat rapat dan lain-lain Pak? Kalau mengenai tentang kalau hanya contoh dari Bapak itu mungkin itu jelas bukan hak dari kesiswaan mengambil langsung, tapi kan ada hal-hal lain. Jadi kalau seseorang anak itu mungkin pembelajarannya dia tidak sanggup atau tidak mampu dalam arti hasil ujian di bawah KKM, mungkin anak itu kalau dilihat dari nilai akan tinggal kelas. Tetapi kita apa juga kalau anak itu hanya dari secara pengetahuan memang kurang, tetapi kita lihat juga dari sikap, dari moral. Nah, itu kalau memang mendukung dan juga kita itu satu untuk menentukan seseorang itu naik atau tidak. Tetapi juga bagaimana mengambil keputusannya tetap juga kalau di sekolah kita yang Pak, kita laksanakan itu rapat ya, rapat dengan penentuan kenaikan kelas karena hasilnya nanti akan ditentukan oleh semua mata pelajaran. Dari hasil rapat itulah kalau masalah itu dapat diselesaikan. Tapi intinya ya jadi kita libatkan semua komponen, semua guru BK juga mempunyai catatan, mungkin kesiswaan juga mempunyai catatan tentang anak tersebut, didiskusikan dan akhirnya nanti kalau memang begitu hanya permasalahannya pada umumnya kita menaikkan kelas, tetapi dengan melibatkan semua komponen di sekolah untuk menentukan anak itu naik atau tidak. Ya, itu mungkin Pak kalau berdasarkan paradigma etika benar dengan satu khusus kasus benar dengan benar Pak ya. Oke. Ya. Oke, bisa saya simpulkan ya Pak dalam Bapak menjalankan mengambil keputusan berarti tidak langsung ya tentu dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda Pak ya, karena mengikut sertakan seluruh stakeholder yang ada di sekolah baik diselesaikan dalam rapat, artinya keputusan yang Bapak ambil itu tidak sepihak ya Pak, sesuai dengan kesepakatan bersama. Oke Pak, tadi Bapak sudah di pertanyaan yang pertama tadi Bapak sudah menyampaikan salah satu prosedur Bapak itu mengidentifikasi terlebih dahulu ya Pak masalah. Kemudian di soal yang saya ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini Pak? Selain identifikasi, terus apa lagi Pak? Kalau ada suatu anak melakukan kesalahan atau bermasalah, selain kita mengidentifikasi ya kenapa anak itu juga melakukan kesalahan, juga kita lakukan juga pemanggilan ya. Pemanggilan, sebelum pemanggilan kita lakukan dulu kesalahan. Contoh, ada anak melakukan kesalahan merokok, kita ambil contoh ya, itu kan tidak langsung kita langsung nasihat dulu Pak.
Nah, kita identifikasi baru kita nasihati. Tapi kalau dia berulang, baru kita lakukan pemanggilan, melakukan kesalahan lagi, mungkin dengan kesalahan yang lain, tetapi dia mengulangi kesalahan, berbuat salah lagi di sekolah, baru kita lakukan pemanggilan orang tua melalui wali kelas dan guru BK bekerja sama dengan apa. Jadi kita lakukan pemanggilan, baru kita lakukan hal-hal lainnya. Jadi kita identifikasi, tidak cukup hanya kita identifikasi, tapi kalau anak berulang kembali kita lakukan jas atau pengambilan keputusan bahwa kita panggil orang tua, kita kasih ke informasi ke orang tua bahwa anak bapak ini gini di sekolah, tolong diperhatikan, tolong minta kerjasamanya supaya anak kita ini ke depannya belajar dengan baik dan akhirnya menjadi anak-anak yang berhasil ke depannya. Mungkin itu Pak, untuk salah satu cara yang kita lakukan selain identifikasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada anak. Ya. Oke, itu Pak ya. Ya. Berarti dengan melibatkan orang tua ya, Ya. menyampaikan kenyataan yang terjadi di sekolah tentang perilaku dari anak tersebut ya Pak. Ya, mungkin apa itu memang sudah efektif Pak dalam pengambilan keputusan? Mungkin kalau kalau dibilang efektif, tetap ya efektif Pak, tetapi tidak langsung efektif. Kalau persentasenya gitu mungkin pemanggilan orang tua adalah efektif, tapi mungkin juga ada yang tidak efektif Pak. Kita kalau tingkat keberhasilannya perubahan terhadap anak didik itu efektif, kalau kita kasih ya 70%. Karena apa? Karena mungkin mereka anak didik orang tua aku sudah dipanggil, aku harus berubah lah. Tapi memang betul tidak dengan jalan hanya pemanggilan orang tua supaya anak berubah. Mungkin dengan melakukan pendekatan ya. Tapi kan salah satu jalan kalau anak itu mengulang kembali kesalahannya, salah satu jalan itu kita lakukan pemanggilan. Kalau masalah efektif di sekolah kami ini Pak, mungkin sekolah kita ini pemanggilan orang tua itu kalau dibuat perubahannya karena mengalami perubahan anak tersebut dari mungkin yang sering membuat kesalahan, melanggar peraturan sekolah, kalau kita panggil orang tuanya dia berubah menjadi anak-anak yang baik walaupun tidak hasilnya 100%. Kalau selesaikan bisalah 70%. Ya, berarti langkah-langkah yang Bapak sudah ambil itu bisa dianggap efektif Pak ya. Efektif. Dengan melakukan identifikasi, penyelesaian masalah, kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Kemudian jika memang anak tersebut mengulangi lagi, kita akan menyampaikan ke orang tua gitu. Kemudian Pak, dalam melaksanakan keputusan apa ada tantangannya Pak? Tantangan mungkin yang Bapak temukan dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika tadi Pak. Misalnya tentang benar lawan benar gitu. Kalau tantangan itu dalam satu kita mengambil keputusan itu Pak, pasti ada tantangan. Pro dan kontra. Pro dan kontra itu pasti. Karena apa? Karena memang menyatukan semua pemikiran itu tidak gampang. Dalam arti tadi, ada seseorang, kita ambil contoh. Kalau dilema itu pasti ada seseorang guru itu karena mungkin dia sudah benci pada anak didik karena tidak mungkin ada satu kesalahan bla 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 dan lainnya. Tapi di guru yang lain dia tidak, hasilnya memang tidak, tapi dia dominan baiknya di sekolah, tingkah lakunya lebih dominan, tingkah baik walaupun apa, jadi ada padahal nilainya apa, kalau kita tinggalkan, kalau kita luluskan, dilemanya akan menjadi masalah mungkin di ke tahunnya kalau dia sempat masa yang akan datang. Kalau dilemanya kalau kita teruskan anak ini baik, mungkin kita tengok lagi mungkin keluarganya bagaimana bla bla bla, jadi akhirnya dilema itu ada, tetapi kita ambil keputusan itu melalui hasil musyawarah bersama antara semua komponen di sekolah, kepala sekolah, guru mata pelajaran, guru BP, sama guru wakil kesekolah dan lain-lain. Kalau dilema itu pasti ada. Iya, berarti mungkin tantangan tadi Pak ya menyamakan persepsi ya dan pemikiran, ya tetapi tetap Bapak mengambil keputusan itu berdasarkan kesepakatan bersama Pak ya. Walaupun mungkin itulah yang dianggap kesepakatan yang memang memberi efek positif yang paling besar dibanding keputusan yang satu lagi. Oke baik Pak, apakah mungkin dalam menghadapi masalah-masalah di etika ini Bapak membuat jadwal tertentu atau bagaimana? Atau memang
dengan rapat-rapat sekolah saja, atau mungkin Bapak bisa sampaikan di sana, atau memang ada jadwal tertentu urgent, oh harus rapat bla bla bla? Untuk ini Pak, kalau hanya untuk jadwal terapat tidak ada, tetapi ini tentang etika ini tetap juga kita ambil waktu-waktu kalau kita bicara waktu anak, tapi tidak terjadwal bahwa kita arahkan anak itu, ini loh peraturan sekolah kita loh, ini loh yang harus kamu laksanakan di sekolah. Tapi memang tidak terjadwal Pak, tetapi tetap juga kita lakukan secara berkala, secara berkala, atau waktu kita sebagai pembina upacara kita sampaikan juga, waktu kalau ada sesuatu hal penting sekalian juga kita sampaikan apa yang harus kamu lakukan, apa yang boleh kamu lakukan, apa yang tidak boleh dilakukan anak didik, dan kita sampaikan juga visi dan misi sekolah kita ini, oh ini loh. Nah, jadi anak didik tahu. Jadi kalau memang mengenai, jadi untuk terstruktur mungkin tidak, tapi tetap kita laksanakan bahwa tentang apa yang mereka boleh lakukan di sekolah, apa yang mereka harus patuhi. Ya, berarti memang untuk jadwal yang kita buat langsung memang tidak ada, tetapi memang pada kesempatan-kesempatan tertentu Pak ya bisa mengumpulkan anak untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika yang sedang Bapak hadapi sebagai pemimpin atau wakil kesiswaan di sekolah. Kemudian Pak, apakah ada seseorang mungkin Pak yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika yang Bapak hadapi terhadap kenakalan anak atau apa? Ya, kalau mengenai tentang ada yang membantu, kalau kita di kesiswaan itu Pak ya, bahwa yang sering membantu itu kalau kita ada satu anak bermasalah ini dalam arti bukan hanya mereka anak itu melanggar peraturan sekolah, mungkin anak itu ada juga bercerita atau merasa punya masalah di keluarga. Jadi untuk membantu menyelesaikan ini Pak, pada umumnya kita langsung itu bekerja sama dengan 3 Pak. Pertama kesiswaan, kurikulum, dan wali kelas. Karena apa? Wali kelas juga itu membantu tugas saya pribadi, BK juga membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan terhadap anak didik, bukan hanya permasalahan yang melanggar peraturan sekolah. Mungkin anak itu kita lihat menung, jadi kita tanya ada permasalahannya, mungkin masalah di rumah, jadi kita panggil. Jadi itu menyelesaikan bukan saya saja, jadi bekerja sama dengan membantu saya menyelesaikan permasalahan yang itu dibantu oleh wali kelas dan guru bidang guru bimbingan konseling atau guru BK Pak. Ya, berarti itu orang yang seseorang yang kuat ya, beberapa orang yang terkuat yang mungkin membantu Bapak dalam melakukan pengambilan keputusan ya, BK dan wali kelas. Berarti rekan sejawat lah intinya Pak. Ya, ya, Pak. Kemudian mungkin pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa sebenarnya yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan yang yang bermuatan dilema etika Pak? Kira-kira mungkin yang dapat Bapak sampaikan ke saya, pembelajaran apa sih dalam pengambilan keputusan harus gini begitu secara keseluruhan? Kalau pembelajaran yang dapat saya ambil Pak dari pembelajaran dilema etika ini, bahwa memang kita memang harus betul-betul itu tidak hanya mengandalkan emosi, ya. Memang harus perlu dengan kesabaran dan bekerja sama dengan guru-guru yang lain, ya. Tidak langsung kita ada suatu permasalahan. Karena apa? Kalau permasalahan etika ini kadang memang salah, tapi ada hal yang lain yang berbeda, sudut pandang berbeda. Jadi kita ada suatu masalah itu jangan langsung emosi, langsung betul-betul suatu permasalahan itu yang ada itu memang betul-betul kita identifikasi atau kita pilih. Tak bisa kita sendiri, kita libatkan dengan itu tadi BK, guru kelas yang lebih dekat dan guru-guru lainnya. Jadi memang perlu kesabaran dan identifikasi yang lebih untuk menentukan suatu etika benar antara benar ini Pak. Memang perlu antara benar dan benar itu perlu identifikasi dan kerjasama dan kesabaran yang lebih untuk supaya tidak terjadi keputusan yang merugikan. Paling tidak kita memang harus mengambil keputusan yang berpihak kepada anak. Ya Pak, itu Pak. Oke ya Pak, terima kasih untuk pertemuan
pertemuan wawancara kali ini bisa saya simpulkan mungkin dalam kepemimpinan Bapak ya dalam mengambil keputusan ya Bapak tidak bekerja sendiri ya Pak, tetapi juga dibantu oleh rekan-rekan yang lain ya, seperti guru piket, wali kelas, kemudian guru BK dan bahkan juga kepala sekolah mungkin disampaikan pada saat rapat mungkin baik rapat kecil maupun rapat besar Pak ya. Intinya semua masalah kasus yang bernuansa dilema etika itu Bapak selesaikan dengan kolaborasi ya antar rekan sejawat yang ada di sekolah Bapak, sehingga nanti keputusan yang diambil memang keputusan bersama Pak ya, bukan keputusan Bapak sebagai wakil kesiswaan. Mungkin yang jelas intinya keputusan yang Bapak ambil itu memang memberikan efek positif yang paling banyak daripada keputusan yang tidak diambil. Mungkin seperti itu ya Pak. Terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan nanti akan saya manfaatkan untuk buat diri saya pribadi dalam mengambil keputusan ketika saya menghadapi kasus-kasus yang sama di dalam kelas saya atau di sekolah yang sama-sama